hanya kebajikan Tuhan terkenal we tentong dia saja. Tujuan hari ini minggu kedua di tahun 2021 saya mendapatkan giliran untuk menyampaikan khotbah, dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, Bense Mulyadi siap untuk khotbah. Jadi minggu depan beliau akan naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khotbah setelah beberapa bulan harus istirahat karena operasi di urat kakinya. Beliau nggak bisa jalan, sekarang sudah jalan. Nah, ini satu kebahagiaan bagi kita. Tadi kita telah mendengar dua ayat yang telah dibacakan oleh Johnson Lee Hong, ayat yang mengajarkan kepada kita lewat Rasul Benju bahwa manusia itu harus punya harga diri. Tadi Benju mengatakan di pasal 10 ayat yang ke-6, kalau ada seseorang yang diberi makan dan minum ia bisa hidup, kalau tidak diberikan makan dan minum ia mati. Tapi kalau memberikannya dengan dimaki-maki dulu, gelandangan tidak mau menerima. Yang kedua, Benjo mengatakan apalagi kalau ngasih makannya dicek-cek dulu, pengemis tidak akan mau menerima. Sebuah ayat yang bagus untuk kita renungkan bahwa apapun sosial kehidupan kita, maksud saya kita bully, kita melarat, kita tidak punya, tapi nomor satu harga diri itu kita harus punya. Ya, kaya tapi tidak punya harga diri, mendingan orang tidak mampu tapi harga dirinya dijunjung dengan tinggi. Saya sering mengumpamakan, orang Jawa itu punya pepatah, ojo dadi krotok, senajan dicental kene ngepot ya tetap melorot. Nah, itu yang harus kita tegakkan. Tapi bukan berarti harga diri ini kita menjadi sombong, bully, pura-pura jadi orang kaya, bodoh tapi pura-pura kepinter, itu bukan. Artinya jaga diri itu hiduplah yang bagaimana mestinya. Yang kedua di pasal 14 ayat yang kedua, Benjo mengatakan manusia itu punya berbagai hal. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil. Maksudnya pemikiran dan kemauan. Kalau kita hidup sepanjang hari hanya mikir yang kecil-kecil yang tidak berjanji, kita akan jadi orang kecil. Tapi kalau kita mikirnya yang berguna untuk masyarakat, kita pemikirannya untuk kebajikan, dan itu kita kembangkan, kita akan menjadi orang yang besar. Itu dua ayat yang pagi hari ini saya ambil sebagai pedoman. Tapi para tuji, sekarang dengan kecanggihan teknologi handphone, lewat YouTube, kita bisa mendengar, kita bisa membaca, kita bisa melihat berbagai informasi secara cepat. Jadi saya katakan yang namanya handphone ini luar biasa. Kita baru saja membaca berita bahwa di awal tahun ini ada seorang artis yang terjerat kasus pornografi, dan sayangnya artis itu compok ngisin-ngisin sebetulnya, tapi dia melakukannya sudah tahun 2017. Nggak tahu nih yang nge-share punya dendam apa, nggak tahu. Kemudian baru saja kemarin kita mendengar berita, kita membaca berita pesawat Sriwijaya Air tenggelam atau jatuh di perairan
dalamnya mungkin meninggal semua. Sebelumnya, kalau kita hobi baca YouTube, ada peramal 2 orang. Yang satunya namanya Mbah Mijan, tapi bukan Mbah Mijan Merapi ya, masih muda. Satunya lagi Mbak Yu, yang meramalkan bahwa tahun 2021 ini Indonesia masih diguncang dengan berbagai hal, COVID, perselingkuhan, kecelakaan dan lain sebagainya. Bahkan saya baca Mbak Yu itu tepat sekali di awal tahun akan ada seorang artis dengan inisial G karena masalah harus berurusan dengan polisi. Kemudian pesawat dengan warna merah dan biru akan mengalami kecelakaan, dan ini kecelakaan akan terjadi sampai bulan Juli katanya Mbak Yu. Nah, Tocin, orang Konghucu tidak diharuskan, tidak diwajibkan mempercayai hal yang seperti itu, tetapi ini buat rekomendasi untuk kita, buat kita tambah mengerti, buat kita paling tidak waspada dan berhati-hati. Karena hari ini saya mengikuti perkembangan di Indonesia yang kena corona sudah lebih dari 808.000 ya, saya nyatet. Yang meninggal sudah 23,7.000, 23.700 orang lebih. Kemudian yang sembuh 667.000 orang. Dan mulai besok Jawa, Bali, imbasnya kepada kita di kota Solo, pemerintah akan melakukan PPKM ya, perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana yang paling kasihan itu adalah pedagang makanan. Jam 7 malam batas akhir berjualan, setelah itu tidak boleh. Mal bukanya juga hanya sampai jam 7 malam. Orang yang punya kerja di wilayah Solo harus dibatalkan kegiatan-kegiatan ya, selain ibadah juga tidak diperkenankan. Maka kemarin anak-anak barongsai itu pada ngumpul tanya, tahun ini ada job apa tidak? Tidak ada. Kita tidak berani, jangankan pentas latihan saja pasti akan didatangi petugas keamanan. Kemarin ada salah satu mal minta barongsainya satu saja Pak Haji, di mal tanpa musik, keliling, nanti kalau ada angkot diambil. Saya nolak, tidak usah lah, merusak citra barongsai. Kalau 3 atau 4 masih penting, tapi kalau 1 toh hanya sekadar cari angkot, sudah usah saja. Tahun ini prihatin. Nah, Tocin, tahun 2021 masih penuh dengan keprihatinan. Walaupun minggu depan ini vaksin corona sudah akan diedarkan, apakah vaksin tersebut menjamin segera kondisi negara kita akan pulih seperti semula, kita tidak tahu. Tapi kita yang ada di kota Solo, kita yang setia mengikuti ajaran Nabi, tetap hati-hati dan waspada kita junjung tinggi. Karena yang namanya corona itu tidak kelihatan. Kalau kelihatan langsung bisa diberantas, karena itu tidak kelihatan menularnya bagaimana, kita juga nggak tahu. Maka yang penting kita semua usianya sudah setengah bayar, yang paling muda Tante Yuhan itu tetap harus waspada ya. Kalau saya itu kalau pagi minum Betambuh, ya bukan sampah itu ya, Betambuh maksudnya yang dijual itu. Pokoknya kita jaga kesehatan. Nah, Uci, tadi saya katakan ini baru aja pesawat Sriwijaya Air jatuh. Saya jadi teringat bulan Januari tahun
1982. Ini selalu tercatat di komputer, di benak saya sebagai bulan yang penuh kedukaan. Karena pada Januari tahun 1982 saya masih ingat saya mimpin upacara kematian itu 29 kali. Januari 82. Kalau saya mimpin upacara berarti ada dua hal. Yang pertama, hak suci berhalangan sehingga saya ditugaskan untuk mewakili, atau yang kedua upacaranya double sehingga harus jalan dua. Bayangkan tuh Jin, sebulan 29 kali. Sampai dulu saya itu tidak pernah pakai baju warna kuning dan merah, kalau nggak putih, hitam, ya biru. Sehingga ketika saya nikah tahun 88 saya ada bajunya harus merah, maka saya beli kain satin merah jreng, jasnya putih hijau. Jujur tidak buat sendiri. Nah, tapi sekarang sudah hampir tiap saat pakai merah. Nah, beberapa waktu yang lalu Mas Junong tuh ngomong sama saya, kita udah lama tidak ada upacara Somsuto Pak Haji. Iya kok, tidak apa-apa, nanti kalau ada yang tanya ngomong aja sama orang Konghucu itu umurnya panjang, tidak ada yang mati. Padahal ya ada, tergantung kepada keluarganya. Kemarin waktu Maisong, ya itu kok Kyuji itu boleh ditanya kok ya loh, ada permintaan upacara kematian berbarengan dengan kita sanset pagi jam 7 atau jam 6 suruh jibok, jam 11 jenazahnya dikremasi. Saya tidak nyanggupi karena waktunya tidak cukup. Saya harus upacara koko dari istrinya Wacai itu jam 11 saja baru selesai, langsung dari Delingan ke Pyeongtaek dan Nututi. Saya tolak aja, saya suruh keluarga sembahyang sendiri, akhirnya keluarga manggil Niku atau Caimang. Nah, Tocin. Jadi kita sebagai umat Konghucu yang diajarkan untuk berpikiran luas, untuk selalu waspada, khususnya karena ajaran Nabi ini banyak bicara tentang kehidupan duniawi, maka bagaimana kita ini mengatur kehidupan di dunia ini supaya membawa manfaat bagi kita semua. Tujuan sekalian, sekali lagi, agama Konghucu adalah agama yang kuno. Disebut agama Konghucu karena yang menyempurnakan adalah Nabi Konghucu. Tapi sebelum Nabi hidup 2500 tahun sebelumnya, ajaran agama Konghucu itu sudah ada sejak zaman Raja Hoki, ya, Singdong, I Agung, Raja Sun, ya, dan lain sebagainya. Jadi ajaran agama Konghucu itu ajaran agama yang kuno sekali. Namun ternyata ajaran agama Konghucu itu bisa berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Masyarakat bisa menerima, karena siapa yang tidak menerima? Orang hidup itu nomor satu harus berbakti kepada orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun setelah orang tuanya tiada. Bakti itu tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau saya mengatakan pendapat saya pribadi, Tuhan itu boleh nomor 2, tapi orang tua itu nomor 1, karena orang tua adalah Tuhan yang kelihatan. Bagaimana kita bisa berbakti kepada Tuhan yang maha gaib, maha segalanya, kalau kepada orang tua saja kita nggak bisa? Maka kadang-kadang seperti kemarin pimpin upacara, anaknya tidak sama agama dengan bapaknya, suruh pekui aja, suruh pegang dupa, ya sudah,
Tapi anak yang baik pasti akan menghormati orang tuanya, dan karena sudah mengundang agama yang sama dengan orang tuanya, ya harusnya ia mengikuti secara agama orang tuanya. Tapi ya sudah, itu urusan mereka. Ada pendapat sudah mati, ya wis, itu urusannya Tuhan. Bagaimana kita? Padahal sekali lagi kalau bukan saya ngajarin yang enggak. Tuhan itu maha gaib. Tuhan itu tidak kelihatan. Perwujudan hormat kepada Tuhan hanya bisa kita wujudkan lewat bagaimana menghormat orang tua, menghormat leluhur, dan menghormati orang lain. Karena agama Konghucu bicara tentang kehidupan. Pagi ini saya baru aja baca YouTube dari seorang yang beragama lain. Ada sebuah cerita. Seorang anak bertanya kepada ibunya, "Ibu, karena kita ini tiap hari selalu bersembahyang, kita tiap hari selalu berbuat baik, kita tiap hari selalu beramal memberi sedekah kepada fakir miskin. Kalau kita meninggal, apakah kita masuk ke sana?" Nah, maksudnya ke sana. Ibunya menjawab, "Gimana? Ajaran agama kita memang mengajarkan demikian, tetapi di sana itu bukan urusan kita. Kalau kita bisa berbuat baik, bisa macam-macam, di sana yakin kita pasti dapat yang baik." Nah, tujuan sekali. Anaknya tanya lagi, kita sebagai manusia itu beda dengan yang namanya hewan. Apakah hewan itu kalau mati juga masuk ke sana? Ibunya dicerita tuh, ibu dalam kurung tertawa. Ibunya tanya, "Kamu manusia atau hewan?" "Manusia." "Kenapa membicarakan dan berpikir tentang hewan? Kalau kamu manusia bicara tentang hewan, bagaimana nanti? Itu berarti kamu belum mencapai sesuatu yang disebut berhasil." Saya baca cerita itu, para tujuh, sengaja dikirim oleh teman saya, di bawahnya dia memberi komentar, "Ini kayaknya ajarannya Pak Haji." Kita jujur, para tujuh, sekali lagi agama Konghucu mengatakan yang namanya tempat di sana kayak apa kita nggak tahu. Tempat di sana seperti apa, kondisinya bagaimana, kita tidak tahu. Tetapi kita yakin sesuai dengan salam keimanan kita, hanya kebajikan itu yang sampai kepada Tuhan. Maka kalau sepanjang hidup kita bisa melaksanakan, kita bisa menggemilangkan kebajikan, yakin kalau Tuhan itu punya tempat, kita pasti masuk ke rumahnya Tuhan. Nah, rumah Tuhan kayak apa? Kita tidak diajarkan untuk mengetahui hal itu, karena itu adalah di luar jangkauan manusia. Tujuan yang terkasih, dalam agama Konghucu Tuhan itu tidak bisa dipersonalifikasikan. Jadi dibayangkan kayak seseorang, misalnya tinggi besar, punya jenggot, punya kumis yang panjang, wajahnya berwibawa dan lain sebagainya, tutur katanya lembut, suaranya merdu, tidak bisa. Namanya saja maha gaib. Tetapi kita sebagai umat Konghucu, setiap kali selesai mengucapkan doa, kita selalu mengucapkan Pak Jenjen Kue yang pertama, kita wajib percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Yang nomor dua, kita menjunjung kebajikan. Bagaimana kita bisa menjunjung kebajikan? Kita menggemilangkan firman, artinya menjalankan firman Tuhan. Dan satu lagi Pak Jenjen Kue yang keempat,
kita diajarkan untuk kita itu menyadari bahwa hidup isinya hanya dua, ada roh dan nyawa, ada positif, ada negatif, ada yin dan yang. Namun kenyataan dalam hidup ini tidak hanya dua, atau tidak harusnya ada pria dan wanita, tapi ada yang setengah pria, setengah wanita, dan lain sebagainya. Itu kenyataan. Namun sekali lagi, agama Konghucu mengajarkan kepada umatnya bagaimana hidup yang hanya sementara. Saya mengatakan sementara karena sepanjang atau berapapun panjang usia seseorang, tiap khotbah di kematian saya mengatakan yang namanya kematian tidak akan dapat dihindarkan. Saya pernah mimpin upacara di Purwokerto, seorang mak-mak umurnya 109 tahun. Saya pernah mimpin upacara lagi, katanya umurnya sudah 114, tapi ya nggak tahu lah, datanya nggak jelas. Nah, yang ingin saya sampaikan yang mak-mak Purwokerto itu, satu mama, satu papa, anaknya 19, dan anaknya tidak ada satupun yang beragama Konghucu. Tetapi ketika sang mama meninggal dengan upacara Konghucu, anaknya semua melakukan paekui, sembahyang pakai dupa semua. Ini yang membuat catatan dalam pikiran saya. Ternyata menghormati orang tua, tidak karena beda agama. Kemarin itu yang kemarin itu saya ngomong bahwa ini keluarga daerah dalam melu sembahyang mendingan kita tidak usah upacara. Kita bukan tukang mendoakan, kita hanya mimpin upacara. Yang wajib berdoa itu keluarganya. Jadi kalau keluarga tidak mau ikut doa, mendingan tidak usah upacara. Saya mengatakan kepada keluarga yang di beberapa kali kesempatan, doa kalian dengan doa saya itu manjur doa kalian, karena kalian lebih kenal yang meninggal. Saya ini hanya diundang, tugas saya mimpin doa, bukan mendoakan. Maka kemarin ya istrinya orang Jawa, agamanya Islam, anaknya 3, yang kecil Islam, Kristen. Nah, yang paling gede itu anak bawaan dari yang meninggal, ternyata mau pakai dupa, mau paekui. Nah, saya masih senang, yang lainnya tidak mau. Nah, ini banyak dalam hidup ini, Pak. Maka sekali lagi, kalau Konghucu dikatakan bukan agama karena tidak bicara yang di sana, nah itu mereka belum jelas tentang ajaran agama Konghucu. Bagaimana tahu yang di sana kalau yang di sini saja nggak tahu? Nah, orang mengatakan orang punya indera keenam, orang punya begini-begini, ya kita hargai. Sayangnya orang Konghucu tidak semua bisa menguasai hal itu. Saya jadi rohaniwan 40 tahun, ya, Hansu dulu mungkin 60 tahun jadi rohaniwan, tidak punya indera keenam. Ya, seperti manusia biasa kita punyanya hanya 5 indera. Kalau saya punya indera keenam mungkin ya, malah ditanya yang aneh-aneh. Orang mati ini gini bagaimana, gini bagaimana. Nah, makanya saya terkadang yang ikuti apa yang ada. Ada yang tanya, Pak, saya ini jiong, koko saya jiong, mama saya jiong. Nah, terus kalau jiong semua gimana? Saya ngurusi, saya mati siapa? Nah, kan ada bapak tuh, saya tuh orang luar. Kalau keluarga jiong semua terus yang ngubur, mau memakamkan, mau ngatur jenazah itu siapa? Saya mengatakan yang namanya jiong itu boleh kita hormati, boleh kita hargai, tetapi kalau dengan keluarga sendiri harusnya tidak ada jiong. Pendapat saya, ya kalau saya keliru ya tidak tahu. Nah, kalau saya rohaniwan Konghucu yang lain percaya dan mengikuti jiong, setiap akan upacara saya
kematian, sionya apa? Oh, ini jong sama saya, maaf obat. Nah, terus sing mendoakan siapa? Tradisi kematian. Kalau yang mati hari Sabtu, wah itu gini. Papa saya meninggalnya Sabtu. Ya tidak ada apa-apa. Ya kita percaya tradisi kalau yang mati meninggalnya pas Sabtu, ya disarati dengan lele, dengan burung dara, ya silahkan. Wong itu ya tidak mahal. Kita kerjakan, kita menghormati tradisi yang ada. Tapi sekali lagi, anak agama Konghucu mengajarkan kepada umatnya untuk bagaimana hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka para Tojin sekalian, beberapa hari yang lalu ada kunjungan dari teman beragama lain. Ya. Dia tanya kepada saya, Pak, saya dengar Pak Haji ini jadi rohaniwan sudah cukup lama. Ya, tiap kali kegiatan agama Konghucu saya hanya melihat rohaniwan Konghucu itu Pak Haji. Ya. Nah, saya ingin tanya, jadi agama itu ngajari opo? Saya tanya, kalau menurut kamu agama itu ngajari opo? Ya, agama itu ngajari orang untuk hidup berbuat baik, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain, supaya setelah mati ke sana. Kalau Konghucu gimana? Maka saya mengatakan para kecil, seperti yang kita sering ketahui, ya, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan makhluk yang paling dimanja Tuhan, paling disayang Tuhan. Tujuh pasti ingat ya. Saya kalau kasih contoh itu yang gampang. Makhluk Tuhan itu ada 3. Yang paling bawah itu tumbuh-tumbuhan. Dia hanya bisa berkembang, tumbuh, menghasilkan buah dan lain sebagainya. Bermanfaat untuk manusia dan untuk hewan. Lebih tinggi dari tumbuh-tumbuhan ada yang namanya hewan. Hewan bisa berkembang biak, hewan bisa menguntungkan manusia, hewan bisa diajak bekerja sama. Seperti kita lihat, saya kalau kasih contoh topeng monyet, itu kalau monyetnya ngambek, apa yang punya topeng monyet mau nari sendiri, dokar andong itu kalau kudanya tidak mau geret, yang punya mau narik dokar sendiri, hewan. Nah, yang paling tinggi derajatnya adalah manusia. Manusia bisa berkembang biak, manusia bisa macam-macam, dan manusia tadi saya katakan adalah makhluk yang paling disayang Tuhan. Coba Tojin, kalau saya sering kasih contoh, Tojin jadi manusia dibandingkan dengan hewan yang namanya ayam leghorn. Kasihan, kerjanya hanya jongkok, bertelur, berdiri ketika dikasih makan, jongkok lagi, bertelur lagi, tiap hari ngeluarin telur. Kalau sudah nggak bisa bertelur, larinya ke fried chicken. Tojin lihat yang namanya kambing, itu makanannya hanya daun-daunan, rumput, segala macam daun. Tapi yang namanya manusia, makanannya macam-macam. Cucu saya hobinya makan spaghetti, saya aja gak doyan. Tetangga saya di rumah Kepanjen, bapaknya tukang becak. Dulu pernah ikut bareng saya dari Pusaka, masih awal-awal. Satu saat bapaknya deret becak mau keluar, anaknya dari jauh teriak, "Pak, nanti kalau pulang belikan spaghetti." Anaknya tukang becak, makanannya spaghetti, tidak salah. Kita harus mengikuti zaman. Tapi yang ingin saya katakan, betapa sayangnya Tuhan kepada manusia. Maka karena kita disayang oleh Tuhan, kita punya kewajiban untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Pemberian dari Tuhan
Tuhan dua macam hadiah. Yang satu namanya jin, naluri. Yang satu namanya sing, nurani. Yang namanya jin itu manusia bisa sama dengan hewan, bisa marah, bisa sedih, bisa suka lawan jenis, bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya sing atau nurani itu hewan tidak punya, yang punya hanya manusia. Sing itu isinya 4 kebajikan, kalau dikembangkan bisa menjadi 5, yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan. Kalau ini berkembang, yang nomor 5 akan muncul dengan sendirinya, yaitu dapat dipercaya. Ini kewajiban manusia mengembangkan singnya. Namun kadang kita melihat orang tidak menghargai pemberian Tuhan, orang tidak berterima kasih atas rahmat yang diberikan Tuhan, malah Tuhan dijadikan alasan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi saya ditanya, kalau agama Konghucu mengajarkan bakti, kitab bakti pasal 1 nomor 1 mengatakan tubuh, anggota badan, rambut dan kulit kita terima dari orang tua, maka perbuatan tidak berani membiarkannya rusak dan luka, itulah awal laku bakti. Sekarang kayak gitu malah sudah banyak yang menyimpang. Sudah ditakdirkan rambutnya ireng hitam dicat merah, nyalain dah itu. Kalau dari laku bakti itu nyalain, pemberian orang tuanya hitam kok dicat merah. Tapi tidak apa-apa, demi yang lebih baik kita harus adaptasi. Lahir hidungnya pesek, operasi plastik jadi hidungnya kayak hidung Pinocchio, salah enggak? Selama yaitu masih dalam batas-batas kewajaran. Saya pernah ceritakan para tucin, saya pernah jadi MC tahun berapa lupa, manten perempuan sama si paknya atau neneknya aja ayu paknya, rambutnya dicat oranye. Wah, mantannya tidak berani gitu. Si maknya itu rambutnya dicat oranye, memang kelihatan masih kelihatan muda, tapi saya tidak cocok, roknya itu di atas dengkul. Wah, simak harusnya jangan begitu. Tidak apa-apa, ini perkembangan zaman. Saya mengatakan ini tidak ada salahnya. Tetapi kalau dikaitkan dengan pasal 1 ayat 1 dari kitab laku bakti, ini jelas tidak cocok. Tapi yang dimaksud mungkin menjaga supaya tidak rusak dan luka itu jangan sampai orang itu sakit, jangan sampai orang itu kehilangan tangan atau kakinya karena suatu penyakit atau kecelakaan. Maka betapa ajaran Nabi Konghucu mendetail mengajarkan kepada kita. Tucin masih ingat ya, Nabi Konghucu mengajarkan ada 9 hal yang wajib diperhatikan dalam kehidupan ini. Yang pertama, kalau melihat yang jelas, artinya melihat sesuatu belum jelas ceritakan ke orang lain, nah itu tidak benar. Yang kedua, kalau mendengar sesuatu dengarlah yang jelas, jangan mendengarkan gosip. Yang ketiga, kalau mengucapkan sesuatu, ucapannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak asbun asal bunyi. Yang keempat, ya, berpikirnya selalu yang positif, bukan yang negatif. Yang berikutnya, dalam hal pekerjaan harus diusahakan semua pekerjaan yang positif dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kemudian dikatakan wajah harus selalu ramah. Saya
Jadi teringat almarhum Pak Jiu mengatakan, padangnya listrik itu bayar, terangnya listrik itu bayar, tetapi terangnya wajah tidak perlu bayar. Kenapa orang kok tidak mau wajahnya yang terang? Apalagi kalau kita pekerjaannya bakulan, ya, jualan di toko dan lain sebagainya, wajahnya tidak cerah, tidak ramah, pembelinya tidak berani mendekat. Kemudian lagi, ya, di dalam marah selalu dipikirkan akibatnya. Nah, itu Ci, kemarin Ci ngomong sama saya, ya, tentang kehidupan. Orang marah, hobinya bantingi piring, itu benar apa enggak? Oh ya jelas salah. Orang sedang emosi, melempar piring, melempar gelas, mungkin preng, suaranya marah masuk di dalam hati. Tapi nanti setelah marahnya reda, hitung piringnya yang pecah berapa, sekarang harganya berapa. Dulu saya masih kecil, masih ingat, papa saya itu seorang montir sepeda motor. Anaknya nakal, disabeti pakai kabel dan pasti bilur-bilur. Bukan berarti saya nakal, memang orang tua ngajarnya gitu. Tapi ketika saya tertidur, papa saya ngusapi baluran itu dengan remason atau dengan apa, sambil meneteskan air mata. Maka kalau marah, pikirkan akibatnya. Kemudian lagi Nabi mengatakan, dalam hal mencari keuntungan selalu dipikirkan, sudahkah di dalam kebenaran. Jadi orang bekerja pasti cari untung, tidak mungkin tidak cari untung. Jualan sih cari untung, tapi untung yang wajar, bukan seperti kemarin awal-awal corona, masker harganya 5.000 dijual 50.000 dan lain sebagainya, mumpung. Nah, ini tidak benar. Nabi Qur'an tidak suka yang kayak begitu. Maka tujuh sekalian, sekali lagi, betapa ajaran Nabi Qur'an mengajarkan kepada kita untuk hati-hati dalam kehidupan ini. Beliau mengatakan, jangan berteman dengan orang yang tidak seperti kamu. Maksudnya bukan kalau kita kaya, kita nggak boleh berteman dengan orang miskin. Kita pinter, kita nggak boleh berteman dengan orang yang bodoh. Dan maksudnya berteman dengan orang yang sehati, orang yang punya pola pikir yang sama. Kalau berteman dengan orang yang pola pikirnya berlainan, mesti nanti di Facebook itu keluar, apa tuh ya? Angel ada. Begitu tuh Pak. Jadi itulah manusia. Maka kalau kita dikatakan agama gongcu, ngomongin kok kayak gitu aja, bagaimana itu bisa disebut agama? Surga kayak apa? Nggak tahu, setelah mati bagaimana? Nggak tahu. Coba yang ngomong itu suruh membuktikan kayak apa surga, nggak tahu. Kalau dalam agama Hindu namanya kayangan. Tuh cinta aja ke gedung Sriwedari itu layarnya diduding di kayangan. Ini istananya Bathara Guru, ini istananya Bathara Wisnu, ada di gedungnya Sriwedari. Tapi yang surga beneran, nirwana beneran, kayangan beneran, kita tidak tahu. Tapi apakah tempat itu ada? Agama kok sudah bicara. Surga menurut saya ada di dunia. Kalau kita selalu sehat, hidup kita bahagia, teman-teman menghargai dan bersimpati kepada kita, kita tidak punya masalah, itu surganya dunia. Kenapa harus nunggu sampai mati dulu baru cari surga? Sekarang kita bisa kok. Tapi sekali lagi Pak Tuji, kalau kita berbicara kayak begini, mungkin yang tidak suka pada kita mengatakan, wah itu dudu agama, bukan agama, itu komunis, itu ini dan itu, ya silahkan.
Agama yang ada di Indonesia tidak ada yang murni agama Indonesia, semua agama impor. Dan kebetulan yang 5 itu bicara tentang yang di sana, tapi kita tidak bicara. Apakah karena yang 5 bicara tentang di sana, kita yang tidak bicara terus kita disebut bukan agama? Tidak bisa, Pak. Kemarin grup rohaniwan Matakin komplain, ada yang share seorang dokter namanya Dr. Ferry. Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran minggu depan ini, para tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucunya tidak ada, akan diprioritas untuk vaksin pertama. Maka di situ dikatakan para kiai, para habib, para romo, para biksu, Konghucunya tidak ada. Terus ada orang yang protes masuk di grup rohaniwan, itu ya pasti rohaniwan. Pak Budi, ini gimana kok kita nggak diangkat? Pak Budi langsung teruskan ini ke ketua COVID-19 Doni Orlando, atau beliau mengatakan, aduh Pak, saya nggak begitu perhatian, mungkin belum tercatat. Disusuli lagi sama Pak Budi, tapi kan agama Konghucu ada, dia ini nanti biar diperbaiki. Terus dokter yang komplain ini suruh nyabut aja itu surat edarannya. Pak Budi ngomong itu bukan wewenang kita, ya sudah kita terima aja. Urgur catatan tidak ada Konghucunya bukan berarti Konghucu tidak diprioritas, karena Pak Budi mengatakan tanggal 14 nanti Bunsu Liliani Loka itu mau disuntik pertama vaksin. Itu kenyataan masyarakat kita belum semuanya memahami bahwa sekarang Konghucu itu sudah termasuk agama yang ada di Indonesia, walaupun zaman dulu itu Konghucu sudah masuk, tapi karena surat edaran 3 Menteri tahun 74 ya kita dibuang dan lain sebagainya. Nah sekarang orang Konghucu menurut saya tidak perlu menuntut, tidak perlu protes, tidak perlu komplain, tapi tunjukkan partisipasi kita, tunjukkan kiprah kita kepada masyarakat. Ini loh Konghucu. Salah satu di antaranya ya lewat upacara kematian. Maka para tujuan yang terkasih, semoga yang saya sampaikan pagi hari ini menambah wawasan untuk tujuan sekalian. Kalau ada kata yang kurang berkenan mohon maaf, dan saya akhiri dengan pengucapan salam keimanan kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan wei te tong tien saja.